Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Before I Sleep. Jadi ini konten baru di YouTube saya, mungkin bakalan diposting juga di Instagram. Di Before I Sleep ini nanti saya bakalan bikin video sebelum tidur, apa yang kepikiran nanti untuk dibagikan di dalam bentuk video. Nanti saya bakalan tag, kemudian saya bakalan upload besoknya. Dan kali ini saya tertarik ngebahas ada yang disebut dengan istilah area of life. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga sih ya, area of life. Area of life ini adalah area yang mesti kita maksimalkan dalam aktivitas kita, baik itu keseharian, ketika kita bikin plan, bikin target, set goals, dan lain-lain itu mesti nantinya teman-teman harus berada di dalam area ini. Jadi ada banyak versi memang, tapi biasanya saya membagi itu dalam 5 versi. Apa area of life yang versi saya itu? Yang pertama adalah self, tentang diri sendiri ya, self development atau pengembangan diri, self learning dan seterusnya. Bangun habit juga masuk di self ini. Kemudian ada karir, lalu ada selanjutnya ada family, selanjutnya ada relationship, lalu ada apa lagi ya? Biasanya saya juga bikin istilahnya itu berkarya atau berinovasi. Nah, nanti dari 5 hal ini dia akan menjadi semacam hierarki paling tinggi yang kemudian akan diturunin dalam bentuk apa. Jadi area of life ini disusun nantinya dalam rangka bagaimana kita setiap hari itu menyadari peran kita itu seperti apa sih dalam kehidupan gitu. Mulai dari misalkan bagian self ini nanti dia akan bicara tentang habit, tentang learning gitu ya. Kita mau belajar apa di bulan ini, mau belajar apa di 3 bulan ke depan dan seterusnya. Ini habit-habit positif nanti ditaruh di sini. Dan kita mesti punya breakdown-nya gitu ya, habit apa sih, misalkan nih kita mau bangun habit baru yaitu lari pagi setiap hari Senin dan Rabu misalnya, masuknya di sini. Jadi nanti kita tiap bulan, tiap pekan, ataupun sekali 3 bulan kita bakalan evaluasi juga di sini gitu. Kemudian di karir, ini udah pasti ya, ini kerjaan. Kalau buat teman-teman yang entrepreneur mungkin di sini juga bakalan ditulis gimana cara ngembangin usahanya dan seterusnya. Bagaimana misalnya kalau di karir berarti dia akan membuat performa terbaik di kantornya, achieve target misalkan, dia punya target di kantornya, dia harus bisa mencapainya, how to-nya dibahas di sini. Kalau mau pakai bukunya Simon Sinek, Start With Why ya juga bisa pakai ini gitu. Misalkan performa 100% capai target. Maka dimulai dulu why, kenapa sih harus mesti capai target misalnya. Nah, itu bahas di karir. Kemudian di family ini juga penting. Kadang-kadang kita lupa ya. Kita kan di dalam kehidupan kita itu tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi juga kita bagian dari keluarga kita. Ini bisa jadi hubungan saya dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya teman-teman bisa bikin family-nya seperti apa. Nanti di bawah family ini ada anggota keluarga yang kita anggap family gitu ya. Lalu ada program kerjanya gitu. Jadi kita bakalan bikin plan gimana bikin mereka itu happy gitu misalkan. Apakah saya harus nyiapin sebuah kado spesial atau saya ingin nabung sesuatu untuk belikan dia di sesuatu di masa depan dan seterusnya. Itu masukin di sini. Jadi kita udah punya plan gimana caranya bikin mereka bisa bikin mereka bisa bahagia versinya kita gitu. Itu harus dibikinin. Kalau enggak kita bakalan sporadis, teman-teman bakalan cenderung nggak terencana, jadinya nggak rapi, bahkan bisa jadi keskip. Naudzubillah gitu ya, ketika kita misalkan dengan orang tua kita ketemunya sekali sebulan, sekali setahun, lalu kita nggak punya plan. Nah ini juga penting untuk dibicarakan. Kalau relationship saya lebih cenderungnya itu gimana caranya saya itu bisa merapikan aktivitas saya berdasarkan peran saya di rumah. Mulai dari menjadi seorang suami atau husband, kemudian menjadi seorang ayah. Kedua ini ya peran. Jadi nanti the best husband versi saya itu seperti apa sih gitu. Nah itu didefinisikan, kemudian kita bikinin program kerjanya, kita mau mencapai itu gimana caranya gitu. Begitu juga ketika kita ingin the best daddy gitu, jadi ayah terbaik versi anak saya ingin membanggakan bagi anak-anak saya, gimana caranya sih? Taruh di situ. Apakah di situ misalkan memanajemen keuangan dengan baik, saya bisa belikan sesuatu buat anak saya, atau saya harus spend waktu 1 jam 1 hari buat anak saya, dibikin aja di situ. Sehingga setiap hari itu kita bisa tahu what must I do saat saya menjadi ayah dan seterusnya.
Kemudian yang berkarya ini sebenarnya hal-hal di luar 4 ini, bisa bikin konten, mau bikin nulis misalkan, dan seterusnya lah gitu. Nanti sebenarnya kalau teman-teman baca referensi masih banyak lagi yang lain. Ada yang bicara tentang friendly ya, atau friendship, pertemanan gitu ya. Gimana teman-teman tuh jadi teman yang baik gitu, meskipun bisa masuk juga sih di relationship. Tapi saya mengkhususkan relationship itu cukup yang di rumah aja, jadi suami dan jadi ayah. Ada juga sumber bilang masukin juga tentang finance gitu. Finance. Ada juga bikin di sini juga ada liburan ya atau vacation, itu juga bisa masuk di sini. Tapi biasanya saya rutin itu di 5 hal ini. 5 hal ini nanti gimana cara masuknya, gimana bikin program kerjanya itu berdasarkan ini. Nantinya peran-peran kita dari 5 hal ini itu tuh kan berbeda-beda ya. Kita akan jadi seorang manajer di kantor, beda dengan jadi suami di rumah, beda jadi anak di tempat orang tua kita dan seterusnya. Nah, ketika kita menyadari peran kita berbeda tadi, kita jadi tahu, oh berarti saya harus gini, oh saya harus maksimal di sini. Dengan begitu kita itu ngebantu kita untuk memerankan atau menempatkan peran kita di tempat yang tepat gitu. Jadi kita nggak lagi tiba-tiba pulang kantor marah-marah karena kita merasa kita masih jadi manajer di rumah gitu. Padahal bisa jadi kita adalah seorang ayah yang ingin anaknya itu dipeluk dengan lembut, diajak ngobrol dengan cara yang lebih keanak-anakan dan seterusnya gitu. Wibawa kita tuh ditinggalin dulu di kantor misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kita bakalan, mudah-mudahan ada kesempatannya saya bakalan lebih detail lagi nih satu persatu gimana kita membahas tentang goals ya. Goals, kemudian goals ini nanti turunannya itu adalah projectnya apa dalam rangka menyukseskan goal. Di bawah project ini nanti ada istilahnya tuh task ya, task atau tugas-tugas kecil dari project ini. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada notes atau catatan-catatan yang kemudian bisa mendukung ini semua gitu. Oke? Mungkin itu dulu di video Before I Sleep episode pertama. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Before I Sleep selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.